Silahkan duduk. Terima kasih buat pemusik dan pemuji, tepuk tangan buat mereka. Puji Tuhan, shalom. Ada sukacita pagi ini, diberkati sepanjang minggu ini, semua bisa dilalui. Haleluya. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mau jujur, kita akan bisa melihat banyak orang, bahkan kebanyakan orang, bahkan kita bisa melihat diri kita sendiri bahwa sesungguhnya banyak orang Kristen itu sibuk memperkarakan banyak hal, saudara. Apakah itu keluarga, bisnis, keuangan, cita-cita, harapan, yang mana semua itu menyita hidupnya. Tetapi sangat sedikit atau jarang sekali di antara kita itu yang memperkarakan hidup kita. Bagaimana toh hidup kita ini? Apakah sudah berkenan kepada Tuhan? Apakah sudah benar atau belum? Padahal ini bukan sesuatu yang sederhana, namun ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Sebab apa? Sebab Tuhan menghendaki setiap kita itu hidup sebagai anak-anak terang. Dan itulah sebenarnya identitas baru kita. Rasul Paulus yang memberikan pedoman yang sangat jelas bagaimana agar kita bisa menjadi anak-anak terang. Dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 18, saudara. Di mana judul daripada perikop ini adalah hidup sebagai anak-anak terang. Panjang ya Pak ayat-ayatnya kali ini, enggak seperti biasanya. Iya, tapi tentu tidak akan kita baca semuanya. Nanti yang terkait saja yang akan kita baca dan renungkan. Namun tentu saya rindu Bapak Ibu Saudara membaca di rumah ayat 1 sampai 18 supaya Bapak Ibu bisa mengerti secara utuh atau lengkap, saudara. Dan terkait akan hidup sebagai anak-anak terang, itu terdapat di dalam ayatnya yang ke-8. Kita akan buka ayat yang ke-8. Saya baca ayat yang ke-8. Memang dahulu, artinya sebelum mengiring Yesus, sebelum mengenal Injil, kamu adalah kegelapan. Kegelapan itu artinya hidup kita itu dalam gelap. Artinya kita hidup itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu serta keinginan kita. Dan keadaan seperti itu sebetulnya gelap. Kita sudah mati oleh pelanggaran-pelanggaran dan dosa kita, dan kita mendapat murka daripada Allah. Itu ditulis dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Saya lanjutkan ayat ini. Tetapi sekarang ketika saudara sudah mengenal Kristus, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Kenapa bisa menjadi terang ketika kita mengenal Kristus? Karena dikatakan bahwa Ia, yaitu Kristus di dalam Kolose 1 ayat 13, itu telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan
dan memindahkan kita kepada terang anaknya, yaitu Kristus Yesus. Ya. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ini luar biasa kalau kita bisa hayati, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi setiap orang itu yang mengiring Yesus, berjalan bersama Yesus, dia itu menjadi terang hidup, saudara. Kembali ke ayat yang kita renungkan, Efesus 5 ayat 8. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Itu artinya apa, saudara? Artinya yang dimaksud dengan anak-anak terang, itu tidak hanya orang-orang yang menerima terang. Artinya yang dosanya sudah ditebus, yang sudah diselamatkan oleh darah Kristus, yang sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga, tetapi juga menjadi terang. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita ngerti ya, yang dimaksud dengan anak-anak terang itu tidak hanya kita menerima terang, tapi kita juga harus menjadi terang. Namanya menjadi terang itu, hidup kita itu bercahaya. Amin. Dikatakan bercahaya, itu artinya bisa membangun orang lain, bisa menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Clear ya saudara? Ngerti saudara? Nah, lalu pertanyaan yang bisa muncul berikutnya, seperti apa? Ya, atau siapa sebetulnya yang dimaksud dengan anak-anak terang? Klik. Atau mengapa kita harus hidup sebagai anak-anak terang, saudara? Mengapa? Jawabnya, yang pertama, karena kita harus meneladani Allah. Ini ada di dalam ayat pertama, Efesus 5 ayat 1. Dikatakan sebab itu, jadilah penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Mengenal Kristus menjadikan kita memanggil Allah sebagai Bapa. Dan kalau kita memanggil Allah sebagai Bapa, berarti kita memiliki status sebagai anak. Pepatah mengatakan like father, like son. Begitu bapaknya, begitu juga anak-anaknya. Kita harus memiliki ketaatan, kita harus memiliki penurutan terhadap kehendak Allah. Artinya, kalau seperti sebagaimana seorang ayah, demikian juga anaknya, maka kita harus meneladani Allah. Maksudnya, kita harus bisa memiliki, kita harus bisa menampilkan sifat Allah. Padahal Allah itu tidak kelihatan. Tetapi Alkitab berkata bahwa Kristus adalah gambar Allah yang kelihatan. Maka kita itu sejatinya dipilih dan ditentukan untuk mencontoh hidupnya Kristus. Hidup seperti Yesus hidup. Serupa Yesus, klik. Mencerminkan karakter Bapa.
Maksudnya menjadi serupa dengan Yesus. Serupa dengan Yesus dalam hal apa? Dalam hal karakternya. Kalau kita perhatikan sepanjang hidupnya, Tuhan Yesus itu memiliki karakter yang menonjol, sifat yang dominan, yaitu belas kasihan. Nah, kita ini harus punya sifat itu, Bapak Ibu Saudara, belas kasihan. Melihat orang-orang yang belum mengenal Injil, orang-orang yang di luar sana, hati ini harus muncul belas kasihan. Ya, kalau kita dibenci orang, tidak disukai orang, orang berbuat jahat kepada kita harus bisa muncul rasa belas kasihan. Kita lihat orang itu kasihan ini. Karena orang-orang seperti itu pasti mendapat murka daripada Allah. Itu yang harus ada di dalam diri kita. Jangan malah dibalik. Ada orang yang menjahati kita, orang yang membenci kita malah benci. Kita malah pengen bales karena dijahati. Lah itu tidak memiliki belas kasihan, keliru. Ya. Sifat Yesus itu selain belas kasihan apa? Memiliki satu sifat yang rela menderita. Sepanjang hidupnya dari dia lahir, tumbuh, menjadi dewasa, pelayanan sampai mati di kayu salib. Enggak pernah enak. Dia sampai berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia enggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya kemana-mana ditolak, menderita. Dia menderita. Demi siapa? Demi orang-orang berdosa. Ya, rela menderita. Bagaimana dengan kita? Kalau kita menderitanya karena apa? Karena kita ingin mematikan kodrat dosa kita. Kita menderita karena apa? Karena ingin sesama kita juga diselamatkan. Sifat daripada Yesus yang lain apa? Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi mementingkan kepentingan Bapa. Sehingga dia sempat berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Dia enggak ambil pusing keadaan dirinya. Dia tidak mencari kemuliaannya sendiri. Dia tidak menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Dia tidak memiliki kepentingan apapun di dalam hidupnya. Kecuali kepentingan Bapa. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sudah meneladani hidup daripada Yesus? Ataukah kita masih mementingkan diri kita sendiri? Tentu Bapak Ibu Saudara sendiri yang mengerti. Ya, itulah alasan yang pertama mengapa kita harus menjadi anak-anak terang. Yang kedua, alasannya karena hidup di dalam kegelapan itu mendatangkan murka Allah. Kalau kita hidup dalam kejahatan, artinya hidup kita itu tidak sesuai dengan kemauan Allah, tidak sesuai kehendak Allah. Itu hidup dalam kegelapan, hidup yang jahat itu akan mendapatkan murka daripada Allah. Efesus 5 ayatnya yang ke-5 dan ke-6 dikatakan karena ingatlah ini baik-baik, ingat ini baik-baik. Ingat baik-baik. Tidak ada yang namanya orang sundal, orang cabul, atau orang serakah. Serakah itu artinya mementingkan diri sendiri. Serakah itu artinya penyembah berhala. Orang yang tidak pernah puas dengan keadaannya. Orang yang maunya lebih. Orang yang maunya menguasai semua. Ya.
Dikatakan orang-orang seperti itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Karena hal-hal itu dikatakan mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka, saudara. Jadi kita harus sadar, kalau kita masih tetap hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan, itu akan membawa hidup kita kepada kehancuran. Hidup kita suatu saat nanti pasti akan binasa, mengalami kebinasaan. Artinya terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Tentu kalau kelak itu di api kekal neraka. Dan itu menggetarkan, itu mengerikan. Yang ada hanyalah satu penyesalan. Dan penyesalan itu datangnya akhir, saudara. Tetapi saudara juga harus ingat, kebinasaan atau keterpisahan dari Allah, itu tidak hanya nanti, itu yang jadi masalah. Tapi juga sekarang ketika masih hidup. Ketika kita terpisah dari Allah, ketika kita jauh dari Allah, ya hidup kita akan terasa hampa, saudara. Sepertinya sia-sia. Dan semakin saudara biarkan keadaan itu, saudara tidak perkarakan, semakin jauh. Makanya di kitab Wahyu dikatakan, biarlah yang kudus semakin kudus, yang benar semakin benar, dan yang jahat semakin jahat. Yang najis semakin najis. Kalau kita jauh daripada Tuhan, hidup kita semakin tidak berkualitas. Tidak berkualitas itu artinya tidak bisa mengerti apa yang dimau Tuhan. Tidak tahu apa rencana Tuhan di dalam hidup ini. Sehingga sebenarnya itu kita berjalan dalam kebutaan. Sepertinya hidup, tetapi arah hidupnya itu tidak jelas, saudara. Dan memang kalau kita perhatikan dunia saat ini itu semakin jahat. Dunia hari-hari ini itu semakin jauh dari Tuhan. Saya tidak tahu apakah kita semua saudara-saudara menyadari akan hal ini. Kalau beberapa saat, beberapa hari lalu saya sempat lihat di media sosial itu ada satu unggahan yang mengatakan bahwa saat ini banyak orang yang sudah meninggalkan agama. Ya. Apalagi yang muda-muda, mereka lebih mempercayai AI, Meta, sebagai jawaban hidupnya. Apapun yang mereka butuhkan sepertinya Tuhan tidak diperlukan lagi. Mengerikan ya saudara. Mulai jauh dari Tuhan. Ini memang akhir zaman, hari-hari yang terakhir. Oleh sebab itu, saya ajak saudara supaya tidak cepat puas dengan kekristenan saudara. Mari kita perkarakan dengan baik. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan lagi kita kompromi dengan kuasa kegelapan. Amin. Dan yang ketiga, mengapa kita harus menjadi anak-anak terang? Jawabnya karena hidup kita harus menjadi kesaksian. Dengan kata lain kita harus menjadi saksi. Ayatnya ada di dalam 13 dan 14. Efesus 5 ayat 13 dan 14. Dikatakan tetapi segala sesuatu yang sudah ditampakkan oleh terang itu menjadi terang. Kita adalah orang-orang yang sudah ditampakkan oleh kasih Kristus. Yesus telah menebus dosa kita. Yesus sudah melalui darahnya sudah melepaskan kita dari kuasa gelap.
maka kita harus menjadi terang. Sebab semua yang ditampakkan adalah terang. Terang dan gelap itu tentu tidak bisa bersatu. Di mana ada gelap, di situ tidak ada terang. Di mana ada terang, gelap pasti berlalu. Betul nggak saudara? Ya. Artinya apa? Artinya kita harus bisa menampilkan hidup yang berbeda dengan orang-orang di luar sana. Sebagai saksi, hidup kita harus berbeda. Dan perbedaan itu harus mencolok. Harus mencolok. Kalau ada terang begini ya, ini tidak ada yang abu-abu, semua ya terang. Enggak ada unsur gelapnya. Mencolok sekali. Nah, kalau kita mau memeriksa kehidupan kebanyakan orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen, dengan anak dunia, kira-kira perbedaannya apa? Perbedaannya apa? Pernah enggak kita perhatikan? Yang jelas, saudara, kalau orang-orang Kristen itu beribadah di gereja. Itu bedanya. Kalau orang-orang yang bukan Kristen beribadah di tempat-tempat ibadah yang lain. Selebihnya, saudara bisa koreksi. Apakah ada perbedaan yang mencolok? Orang-orang di luar sana mengingini banyak hal, ingin menguasai banyak hal, ya, fokus hidupnya hanya kepada materi. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga masih fokus hidup kita pada materi seperti orang-orang di luar sana? Padahal firman Tuhan berkata, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Sebab di bumi, ya, pencuri akan membongkarnya, ngengat dan rayap akan menghancurkannya. Nah, fokus hidup kita di mana? Kita sendiri tentu yang tahu, saudara. Tapi yang pasti, kita harus ngerti. Kita harus menjadi saksi karena kita sudah diselamatkan. Amin. Bahkan untuk menjadi saksi kita diperlengkapi, saudara. Roh Allah sendiri yang akan memberikan tuntunan. Seperti dituliskan dalam Yosua 1 ayat, kok Yosua? Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-8. Sebab ketika Roh Kudus turun atasmu, engkau akan menjadi saksiku. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saksi. Bagaimana kita bersaksi? Menunjukkan karakter ilahi. Memiliki sifat-sifat Kristus, saudara. Yang saya katakan tadi, ada belas kasihan, ya, rela menderita, ya, kemudian tidak mementingkan diri sendiri. Sesederhana itu, tapi juga sesulit itu untuk dilakukan. Tapi percaya ketika kita nekat, kita sanggup. Sebab ada roh Allah yang menuntun, membimbing, dan memampukan kita. Amin. Kalau begitu Pak, pertanyaan yang bisa muncul, seperti apa toh anak-anak terang itu? Ciri-ciri daripada anak-anak terang itu apa? Yang pertama, menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Ada di ayat 3 dan 4. Tetap Efesus 5 semua, saudara. Ayat 3 dan 4. Dikatakan tetapi percabulan dan segala kecemaran atau yang najis atau yang tidak berkenan kepada Allah, maksudnya begitu. Atau keserakahan, tadi juga sudah disampaikan, disebut pun jangan di antara kamu. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, maksudnya sia-sia, yang sembrono. Disebut saja jangan. Bayangkan coba, disebut saja jangan. Artinya apa?
Kita harus menjauhinya. Makanya tadi yang pertama kita harus menjauhi atau menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Nah ini penting saudara. Saudara harus memahami yang namanya dosa. Dalam perjanjian baru, banyak kata dosa, bahkan sebagian besar itu dipakai kata hamartia, yang artinya meleset. Artinya itu tidak cocok, tidak sesuai, tidak pas dengan pikiran dan perasaan Tuhan, saudara. Dan yang namanya dosa atau hamartia itu tidak ada unsur sedikit pun kejahatan. Tidak ada unsur jahat. Jadi kalau kita tidak berbuat jahat maksudnya, jangan berpikir kita sudah bebas dari dosa. Nah masalahnya banyak orang Kristen terpukau ketika sudah baik, ditandai dengan tidak melakukan yang jahat, tidak korup, tidak bunuh orang, tidak palsu tanda tangan, ya, itu berarti sudah tidak berbuat dosa karena enggak jahat. Padahal bukan itu, saudara. Coba periksa hati kita masing-masing. Masih ada kemunafikan, kepura-puraan, kesombongan, kebencian, itu dosa, saudara. Ya, keserakahan ini bisa tampak, bisa enggak tampak, saudara. Ya, kecemaran itu tidak selalu tampak, bisa kecemaran dalam pikiran. Ya, makanya Alkitab mengatakan mengingini saja sudah berdosa. Dalam perasaan, ya. Ketika kita ada perasaan-perasaan seperti yang saya katakan tadi, nah itu kan enggak kelihatan, saudara. Disebut saja jangan, maka itu semua harus dijauhi. Dengan kata lain apa? Kita harus berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Ya, juga dalam menjaga perkataan. Kita tuh kadang-kadang asal ngomong, sembrono bahasa Jawanya, ya. Kata-kata yang kita keluarkan kadang-kadang kita nggak pikir, sepertinya biasa, apalagi kalau kita lagi bercanda. Oh bercanda, tapi nggak taunya kata-kata itu melukai orang lain. Bahkan kalau yang namanya kata-kata melukai itu lebih tajam daripada pedang. Ya, kalau kita terluka karena senjata tajam, itu bisa cepat pulih, tapi kalau yang namanya luka hati, ya itu bisa tahunan, bisa puluhan tahun, bisa seumur hidup. Enggak gampang itu saudara. Saudara bisa cek orang-orang di sekitar saudara, saudara bisa cek diri saudara sendiri. Bahkan barangkali kita pernah ngalamin saudara. Ya, hal semacam itu saya juga alamin, tapi puji Tuhan, semua sudah berlalu, itu dulu. Amin saudara. Kita harus berjuang. Artinya kalau kita hidup kudus, jangan saudara pikir itu sesuatu yang bisa dikerjakan orang-orang tertentu saja. Enggak. Kita semua bisa. Karena namanya kudus itu cuma sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Memiliki ketepatan dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Sepasang suami istri ini terus belajar saudara. Bagaimana senantiasa memiliki ketepatan pikiran dan perasaan. Itulah yang dikatakan dalam Alkitab menjadi satu daging. Kan enggak gampang toh saudara, benar enggak? Tetapi ketika seorang suami istri mau belajar membangun komunikasi, membangun hubungan yang baik, lama-lama ketepatan ini semakin tajam, saudara. Contoh-contoh sederhana dalam hidup ini sering kita alami kok. Misal katakanlah kalau saya beberapa hari lalu mau makan apa ya begitu. Ya udahlah apa suka gitu ya. Kemudian istri saya ngomong yuk makan ini begitu. Loh kok ternyata sama dengan yang di hati saya.
tapi belum saya sampaikan. Lalu saya ngomong, loh kok podo? Sepikiran, seperasaan. Ya. Hal lain lagi misalnya ingin melakukan sesuatu ya. Ternyata bisa sepikiran dan seperasaan. Kenapa? Karena dilatih. Nah, dengan Tuhan kita juga begitu. Kita harus melatih kepekaan kita. Kita harus bangun melalui pembacaan firman, melalui saat teduh, melalui doa-doa pribadi. Nanti makin lama makin tepat. Jadi yang namanya kekudusan itu proses. Itu yang harus kita perkarakan, kita latih dengan tekun. Kalau kita nggak latih ya kita nggak bakal dapetin. Apalagi kalau kita sudah pikir, itu enggak mungkin. Nah itu parah lagi saudara. Ya selamanya kita tidak akan mengalami pemulihan saudara. Sepertinya aman, tidak apa-apa, tetapi kenapa? Kita harus ketika kita hidup kudus, belajar hidup kudus, selain melatih agar pikiran dan perasaan kita itu selalu presisi, selalu tepat dengan pikiran dan perasaan Allah, kita juga harus menolak gaya hidup duniawi. Filosofi-filosofi dunia yang menyesatkan itu harus kita singkirkan. Karena itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kan pikiran ini sudah diisi dengan filosofi-filosofi dunia. Minggu sore kemarin kalau nggak salah saya sampaikan. Ya, sederhana misalnya cari hari baik, mau nikah, ya, atau untuk kematian misalnya harus diadakan 40 hari, 100 hari, itu kan filosofi-filosofi yang nggak benar. Oh kalau kamu misalnya dijahati kamu nggak salah ya bales. Nah itu kan filosofi-filosofi dunia. Itu harus kita tolak saudara. Ya. Filosofi dunia itu apa? Oh kalau kebahagiaan itu ditentukan oleh materi. Enggak juga. Kita lihat pejabat-pejabat yang kaya-kaya, ya konglomerat ya. Wah, enggak semua bahagia saudara. Amin saudara. Itu harus kita tolak. Itu yang pertama saudara. Ya, ciri-ciri daripada anak-anak terang. Yaitu menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Yang kedua, menghasilkan buah terang. Itu ada di ayat yang ke-9. Dikatakan karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Cirinya kalau kita itu sudah hidup dalam terang, selalu ada kebaikan. Kebaikan itu bicara kasih. Kasih itu perbuatan yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Itu kasih saudara. Keadilan itu berbicara tentang hidup benar, bisa diklik. Hidup dalam kebenaran, hidup yang sesuai firman, hidup yang mengenakan firman. Dan kebenaran itu berarti tidak kompromi pada dosa. Tidak kompromi pada dosa artinya tidak menunda pertobatan. Ya. Jangan kita seringkali kuasa gelap, iblis itu bisikan enggak apa-apa, besok kan masih ada waktu. Enggak ke gereja enggak apa-apa, sekali kan enggak apa-apa. Umum lah, besok kan masih ada waktu. Menunda, perhatikan Bapak Ibu Saudara, orang yang menunda sesuatu akhirnya tidak melakukan apa-apa. Coba cek saudara. Punya banyak gagasan, punya banyak ide, enggak segera direalisasi, ditunda. Besok, belum ini, belum itu. Akhirnya enggak ngerjakan apa-apa kok. Enggak dikerjakan itu. Amin. Jadi kita harus jangan kompromi sama dosa. Itu yang kedua, saudara. Dan kita tahu di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan bahwa buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, sampai penguasaan diri. Itu harus ada di dalam diri kita. Amin. Itu buah daripada terang.
Ya, kalau itu tidak ada, berarti terang belum ada dalam diri kita. Kalau terang tidak ada dalam diri kita, kita mesti waspada, kita mesti was-was. Dan yang ketiga, cirinya apa? Cirinya hidup dalam hikmat dan pimpinan Roh Kudus. Ayatnya ayat 15 sampai yang ke-18. Dikatakan karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kita harus perhatikan kebiasaan rutinitas kita setiap hari itu seperti apa. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu orang yang tidak mau tahu kebenaran. Diomongin iki yang benar itu seperti ini, enggak mau saudara, itu bebal. Tetapi seperti orang arif. Lanjutannya, pergunakanlah waktu yang ada sebab hari-hari ini jahat. Berusahalah supaya kamu mengerti kehendak daripada Allah. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Ya, janganlah hidupmu itu dikuasai oleh hawa nafsu dan keinginan. Itu maksudnya mabuk oleh anggur. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Artinya hidupmu dipimpin oleh roh. Itu yang harus kita perjuangkan Bapak Ibu Saudara. Sebab itulah yang menjadi ciri-ciri daripada anak-anak terang. Ya, bijak terhadap hidup ini, bijak terhadap penggunaan waktu, sehingga waktu ini tidak terbuang dengan sia-sia. Sebab waktu ini singkat, tanpa sadar, gulung terus, jalan terus. Ketika kita tidak berbuat apa-apa, bukan waktu mengikuti kita, waktunya berhenti, enggak, waktunya tetap jalan. Dan waktu itu ada batasnya. Ya. Kalau di kekekalan nanti enggak ada, jam enggak ada saudara, hari enggak ada, tahun enggak ada, karena kekal. Betul, adanya hari, jam, tahun, bulan itu di bumi ini. Waktu itu terbatas, ada ujungnya. Dan celakanya tak seorang pun tahu kapan waktu hidupnya itu berakhir. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi yang Tuhan mau karena kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus, kita menjadi anak-anak terang. Contoh dalam Alkitab banyak saudara, Daniel misalnya. Di dalam Daniel 1 ayat 8 dikatakan dia tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Ya artinya apa? Daniel hidup di lingkungan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Orang yang tidak kenal Tuhan itu orang bebal. Ya. Tapi dia tidak berlaku bebal. Amin saudara. Dia tidak menajiskan diri. Dia berjuang untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Artinya berjuang untuk hidup kudus. Dan kita tahu Daniel menjadi terang di istana Babel. Iya kan? Siapa lagi? Stefanus. Ya, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 5 digambarkan bahwa hidupnya itu penuh dengan hikmat, ya, penuh dengan kasih, penuh dengan keberanian untuk mengabarkan Injil. Kan kita tahu Stefanus itu matinya dirajam batu. Ya, tetapi ketika dia meninggal di Kisah Para Rasul 6 ayat 15 dikatakan wajahnya itu bercahaya seperti malaikat. Ada kemuliaan. Nah, kita ini juga wajahnya harusnya ada kemuliaan. Kan ada lagunya, kulihat wajahmu, kau lihat wajahku, penuh ada sukacita. Lalu, kulihat wajahmu, kau lihat wajahku, ada kemuliaan raja. Lah sekarang ditengok kanan kiri, ada kemuliaan enggak? Bercahaya enggak? Kalau masih prengat-prengut ya, kalau masih ditekuk, dilempet, aduh. Apa mungkin ini kurang terang sehingga tidak menjadi terang. Jadilah anak-anak terang ya. Dan yang terakhir teladan kita yang utama,
yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Ya, Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa ngikut aku, ia akan berjalan dalam terang dan dia akan menjadi terang hidup. Tuhan Yesus sendiri teladan hidup yang memancarkan terang karena dia adalah terang itu sendiri. Ya, masih banyak tokoh-tokoh Alkitab yang menggambarkan, mencerminkan kehidupan sebagai anak-anak terang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita periksa hidup kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak terang. Sebab dunia saat ini ya butuh terang. Dan terang itu ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara dan saya harus berani berkata, akulah terang hidup. Yuk katakan bareng-bareng, akulah. Biarlah ini jadi komitmen Bapak Ibu Saudara. Ya. Kenapa kita bisa menjadi terang? Karena kita sudah disentuh oleh terang, yaitu terang Kristus. Dan jangan lagi kompromi dengan kegelapan. Hiduplah dalam kasih, kebenaran oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.